Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lilis Indriani, NIM 2118286. Video ini dibuat guna memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah pengembangan pembelajaran SKI MTS atau MA yang diampu oleh Pak Ubaidillah MSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang Perang Khaybar dan Perang Mu'tah. Perang Khaybar terjadi pada bulan Muharram tahun ke-7 Hijriah atau bertepatan tanggal 6 Mei 628 Masehi. Perang Khaybar merupakan benteng terakhir kaum Yahudi Yasrib yang mampu ditaklukkan oleh kaum muslimin. Pertempuran yang terjadi antara umat Islam dan Yahudi ini dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Perang Khaybar terjadi selama beberapa hari, di mana pada hari pertama dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW, akan tetapi tidak memenangkan peperangan ini. Akhirnya Nabi Muhammad memerintahkan kepada Khalifah Abu Bakar. Khalifah Abu Bakar pun tidak bisa menerobos benteng tersebut, akhirnya memerintahkan kepada Umar. Umar pun begitu, akhirnya Nabi Muhammad memerintahkan kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib, di mana Khalifah Ali bin Abi Thalib pada waktu itu sedang sakit mata dan sakit kepala. Akan tetapi Khalifah Ali tetap mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk memimpin perang Khaybar, di mana pada perang tersebut Ali bin Abi Thalib mampu memenangkan peperangan tersebut. Jumlah pasukan pada perang Khaybar dari kaum muslimin berjumlah 1.400 orang, sedangkan dari kaum musyrikin sebanyak 10.000 orang. Dari jumlah tersebut itu tidak berbanding sama ya, begitu jauh. Akan tetapi semangat dari kaum muslimin bisa memenangkan peperangan tersebut. Sedangkan korban perang dari kaum Yahudi itu banyak. Dari kaum wanita dan anak-anak ditawan. Salah satunya yaitu Khafiyah binti Ja'si yang kemudian dimerdekakan oleh Nabi Muhammad SAW dan kemudian dinikahinya. Dan akhirnya Khafiyah bin Ja'si masuk Islam. Setelah kaum Yahudi mengalami kekalahan, akan tetapi rencana mereka untuk membunuh Nabi Muhammad tetap berlanjut. Tetapi rencana mereka selalu gagal. Contohnya yaitu terjadi pada seorang wanita yang memberikan hadiah kepada Nabi Muhammad dengan memberi hidangan daging yang berisi racun. Ketika Nabi Muhammad memakan daging tersebut seakan berbicara kepada Nabi Muhammad bahwa daging ini beracun. Akhirnya Nabi Muhammad memuntahkan daging tersebut dan Nabi Muhammad selamat. Dan setelah terjadi peperangan tersebut, Nabi Muhammad hendak mengusir kaum Yahudi dari tanah Khaybar. Akan tetapi mereka memohon-mohon kepada Nabi Muhammad untuk tidak diusir. Akan tetapi mereka ingin bekerja sama dengan Nabi Muhammad dalam hal pertanian, dan hasilnya nanti dibagi dengan kaum muslimin. Di mana letaknya Khaybar itu sekitar 150 km dari Madinah. Perang Khaybar terjadi juga karena kaum Yahudi melanggar perjanjian Hudaybiyah yang telah disepakati bersama dengan kaum muslimin. Perang Khaybar dimenangkan oleh kaum muslimin, di mana jumlah kaum muslimin tidak sebanding dengan kaum musyrikin yang begitu banyak. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Perang Mu'tah. Perang Mu'tah terjadi pada bulan Jumadil Awal tahun ke-8 Hijriah, tepatnya bulan September 629 Masehi. Karena perang ini pertama kali dilakukan dengan bangsa barat, yaitu Romawi. Perang ini terjadi karena terbunuhnya utusan Nabi Muhammad SAW, yaitu Haris bin
Umair yang datang ke Raja Romawi. Akan tetapi oleh Raja Romawi tidak disambut dengan baik, akan tetapi dibunuh, sehingga terjadi perang Mu'tah. Jumlah pasukan pada perang ini tidak berbanding baik, di mana kaum muslimin berjumlah lebih sedikit dibanding kaum Romawi. Jumlah kaum muslimin berjumlah 3.000 orang, sedangkan kaum Romawi sebanyak 200.000 orang, di mana pasukan dari kaum muslimin banyak yang mengundurkan diri kepada Nabi Muhammad, bahwa mereka takut dengan jumlah yang begitu banyak. Akhirnya Zaid bin Harisah memberikan semangat untuk ikut. Kita berperang bukan karena alat yang kita miliki dan bukan karena apa, akan tetapi kita berperang hanya untuk agama Islam, membela agama Islam, di mana kita atau akan mendapatkan kemenangan atau mati syahid. Itu merupakan kebahagiaan untuk kaum muslimin. Jika tidak memiliki kemenangan, ya kita mati syahid. Akhirnya pasukan yang lain mengikuti apa yang diperintahkan oleh Zaid bin Harisah. Akhirnya mereka mengikuti peperangan tersebut, di mana peperangan tersebut dipimpin oleh 3 pemimpin. Yang pertama Zaid bin Harisah, yang kedua Ja'far bin Abi Thalib, dan yang ketiga yaitu Abdullah bin Rawahah. Jika pada Zaid bin Harisah mengalami gugur dalam peperangan, nanti akan digantikan posisinya oleh Ja'far bin Abi Thalib. Dan begitupun jika Ja'far bin Abi Thalib mengalami gugur dalam peperangan, maka akan dipimpin oleh Abdullah bin Rawahah. Dalam peperangan ini juga dimenangkan oleh kaum muslimin, walaupun jumlah kaum muslimin begitu sedikit. Meski pertempuran antara dua pasukan sangat sengit, namun dari kaum muslimin hanya 12 orang yang terbunuh, sedangkan dari kaum Romawi begitu banyak jumlah pasukan yang mengalami gugur di medan perang. Sekian penjelasan dari saya tentang perang Khaybar dan Mu'tah. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.